Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita keselamatan kesehatan sehingga masih dipertemukan kembali di majelis ilmu ini, yaitu dalam pesantren Ramadan. Shalawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti di akhir Rasulullah mengaku kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini di hari Selasa kita akan melanjutkan materi di fikih murakahat. Kemarin kita membahas dari pengertian menikah, rukun nikah, hukum nikah. Pengertian nikah apa? Ada yang masih ingat nggak? Nah, ada pengertiannya itu. Apa itu nikah? Ada yang tahu? Nikah itu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kenapa dihalalkan? Karena sudah sah. Kalau kamu sebelum dihalalkan itu masih belum mahram, tapi kalau sudah diikat, sudah diakad, sudah berjanji dengan Allah, itu kan janji kamu bukan dengan manusia tapi dengan Allah, sudah sah. Mau senggol-senggolan kapan aja itu, wah itu. Ini harus dinikahkan. Nah kalau masih pacaran ini nggak boleh senggol-senggolan, tapi tidak boleh ya. Itu namanya zina. Ya Allah. Saya. Jadi kawin pihak. Taruh Dewi lah. Hati-hati yang masih pacaran tuh ya, karena banyak mudorotnya ketimbang enaknya tuh pacaran dalam nikah. Enak gitu kayak lihat itu pacaran dalam nikah. Karena kalau pacaran itu aduh ngeles banget ya. Kecewa aja kepada. Iya beli? Iya. Iya di salon. Ya kemarin di bapak teman juga melarat ya. Ya ini ada lagi pengertian nikah. Kemarin sebenarnya sudah dibahas, tapi ini cuma untuk ini. Nah nikah itu ada kata lain pengertiannya uqdatun nikah. Apa? Kata udah ini perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Jadi kalian tuh menikah tuh udah dijanji, memang sudah jodohnya ya. Kalau belum jodoh nggak mungkin. Gitu. Kamu dipaksa sih. Aja, jadi Dijodohin sih bu. Hah? Dijodohin. Dijodohin tapi biasanya Tapi seneng ya bang. senang kalau senang nggak masalah. Ya, tapi mungkin dijodohin itu nggak bisa. Minta apa ya? Kayak orang. Nah, terus tapi Dijodohin itu perempuan nih. dijodohin orang tua, tapi seret belum. Awalnya kan nggak. Kalau orang, jauh. Kalau orang dulu itu jodohan nggak paham, ya kan? Iya. Kalau orang dulu tuh kan nggak ada mengenal pacaran, tapi dijodohkan. Tapi anaknya anak 10, anak 11, anak 12, apa itu? Apa ya? Anaknya. Oke. Iya. Bapak saya sama ibu saya tuh dulu dijodohkan. Anaknya berapa? Anaknya 11. Sama. Anak Orang 9. dulu tuh banyak banget anak. Saya 9. Nah harus. 9 ya. Iya, ya antara keluarga lah gitu, tahu bobot bebeknya gitu. Terus zawajah ini artinya pasangan. Jadi kita hidup di bumi ini berpasang-pasangan, ada siang, ada malam. Terus ada perempuan, ada laki-laki. Ada yang tidak berpasangan ada nggak? Nggak ada kayaknya. Maun. Batu. Ada. Semua di bumi ini berpasangan, cuman kita kadang tidak tahu. Buruk jelek, buruk bagus, kurus besar, berpasangan semuanya. Tapi pasangannya kan sesuai. Kalau perempuan tuh kan biasanya dari tulang rusuk laki-laki. Namun cewek-cewek itu. Dalam? Cewek-cewek itu pasangan. Ya aja itu namanya lesbi. Itu lesbi. Itu nanti penyelewengan. Sakit itu nanti.
pernikahan misaqul khaliza. Ini artinya ikatan yang kokoh yang tadi biasanya seorang laki-laki kalau sudah menikah itu insya Allah dia akan semakin kokoh hubungannya dengan istrinya. Iya enggak? Katanya sudah menikah. Iya benar. Kalau ibu mah iya, semakin lengket gitu bahasa itu. Kuat melon. Orang malu. Hanya Pak Jo sama Pak Makmul nih. Saya pengen Bu, wasnan masnan wasurasa warupa. Ya kan? Kai, emangnya dari itu kecuali Adil loh, Pak Adil itu susah loh bawa. Aduh, diperagatakan gitu ya Bu. Soalnya anak sih nggak mau melon ya, wong lanang. Iya tak. Nah berarti tanda kutip itu dia menikah untuk apa niatnya? Untuk main-main apa untuk ibadah? Atau untuk mencari sensasi aja? Pohon, rawakan mencari dulu. fantasi, Bu. Nah, fantasi ya betul. Satu cewek begini, cewek kedua begini, cewek ketiga begini. Terus Kalau Maun satu fantasi, yang kedua cari atraksi. Masya Allah. Lanjut, yang keempat mawaddah warahmah yang sering-sering kita ucapkan untuk calon nikah. Itu bentuk kasih sayang yang dirahmati. Jadi nanti kalau sudah menikah ini Daus sudah cinta, nanti tambah sayang, tambah cinta dan lain sebagainya. Oke, ini sudah dibahas. Kemarin ibu masih belum masalah hak dan kewajiban seorang suami istri nih ya. Ini ibu ulangi lagi ya untuk yang kewajiban istri. Taat sudah ya kemarin ya. Nah, yang kedua itu selalu menjaga kehormatan diri dari rumah tangga. Maksudnya gini noh, misalnya suami kamu pergi keluar kota. Ini hati-hati loh karena Orang zaman mana ya Bu ya? itu bukan gitu. Ya bukan ya. Misalnya pergi keluar kota kerja di Jakarta contohnya, itu punten ya, kamu tidak boleh memasukkan laki-laki ke rumah kamu. Tamu ini. Nggak boleh. Ger. Tamu itu tidak boleh masuk ke dalam rumah, harus di luar rumah. Makanya kalau ada Ibu Yati itu sering kalau ada Bagian tamu masih cilik kayak lanang ya. apa lanang, Iya. keponakan sendiri, adik sendiri, jadi nggak boleh itu. Iya. Nggak boleh, adik sendiri kandung tuh. Jadi takut, apalagi adik dari laki-laki. Apa ya, adik Ipar. adik ipar apa mana gitu, nggak boleh. Walaupun misalnya kamu ngambil makanan, minta makanan ke Ayu misalnya, itu Bikin harus. semennya. Ya itulah, saking Islam tuh menjaga kehormatan seorang wanita. Jangan sampai ada fitnah, karena itu siapa ku? Misal dia suaminya lagi kerja jauh kok ada laki-laki, padahal itu teman misalnya, kita nggak tahu. Ya namanya orang tetangga kan biasa ngomong asal ceplok, ngomongin orang karuan, nanti timbul di SMS suaminya yang nggak jadi fitnah. Hati-hatilah itu, menjaga kehormatan diri, apalagi masukkan laki-laki ke dalam rumah. Nauzubillah min dzalik. Terus bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Misalnya Saro, suaminya cuma penghasilannya sebulan waduh gede itu. Ini 3 juta masih ada. Misal 50 deh, sehari 50.000. Ya, Saro gede, gimana menggunakannya? Kan ada yang besar. Enggak, tapi nggak tentu. Misalnya 50.000, kadang 10.000, kadang 20.000. Pira-pira ada, pira. Sebulan 1 juta. Kadang kalau dalam rumah tangga dianggap cukup ya cukup, dianggap kurang. Itu tergantung, karena seorang istri itu manajemen, seorang bendahara, seorang manajer, semua harus mengatur keuangan. Walaupun uang itu banyak sedikit, itu harus bisa.
yang suka jajan tolong dah, yang perempuan jangan jajan bakso, jangan Cek. jajan ini. Tapi ini pegel-pegel menggolak. Ibu itu kadang kasihan ya, apalagi kalau contoh nih ya, ibu kan banyak di sana karyawan Pertamina ya, itu kerja kan sampai malam. Apalagi kalau di lapangan khususnya di kilang itu kan sampai malam sip-sipan. Itu kadang suami pegel pulang dianya kemana gitu. Siapa pun. Iya uangnya dihambur-hamburkan kepada istri lah. Biasanya kalau kan lumayan kalau gaji karyawan itu per jabatan itu kan lumayan gede. Siapa pun. Ada. Itu sampai ini jangan salah ya. Uang suami itu jangan diambil semua. Iya tapi Kadang-kadang yang salah. cara uang Kalau suami dalam adalah hukum Islam gini nah, nih, iya, ya jangan jahat lah seorang istri itu. Suaminya cuma dikasih dari uang jutaan, cuma dikasih nih 500.000 bisa bahasa yang dari jutaan nih. Kadang kan suami punya kebutuhannya lain buat beli bensin, jajan, bisa merokok. Misalnya ketemu teman masa nggak sokongan misalnya ada. Ini kejadian loh di kantornya suami yang cerita itu nggak usah diambil. Masa siang, iya bu, ayo sokongan buat ini acara ini. Waduh uang saya di istri saya semua nggak ada. Padahal dia saking nurutnya sama istri itu nggak boleh ya, khususnya perempuan. Jangan gara-gara ini uangnya bahasanya sama. Waduh, kasihan teman. Gak boleh tuh. Mas, saya nyimpen segini. Saya nyimpen segini. Jujur aja, kalau Ibu Yati itu yang megang uang suami. Hah? Oh. Ibu enggak mau kan? Ibu ngelos biar suami yang ngatur semua. Ibu dikasih cuma untuk rumah tangga. Jadi urusan dia semua yang dari semua yang tetap. Ibu nggak mau ribet dan kalau kurang duitnya ya minta lagi. Habis lah. Enak temen, kenapa kita pakai nomor Yati itu ya? Serius Pak. Jadi semua masuk semua. Ibu nggak mau, memang itu seharusnya seperti itu. Kalau orang Arab yang aslinya tuh yang belanja itu laki-laki. Jadi perempuan itu di rumah ya tidur makan. Tidur kalau bisa makanya gede badannya tuh. Dia belanja laki-laki, semua kebutuhan itu laki-laki. Kalau orang Arab, memang dasarnya harusnya seperti itu, tapi kan di Indonesia tidak. Tidak. Iya kan? Karena budaya kita tidak sama. Yang belanja ke pasar. Nah kalau belanja ke pasar, suami saya nggak mau. Justru kebaliknya bu, saya yang belanja ke pasar. Oh, suami saya malu. Tapi kalau ke mall, ke nggak apa-apa kan ngabisin itu nggak ada yang lihat. Kalau misalnya suruh beli capek, bilang, ayo, isin. Tapi kalau saya benar-benar lagi sakit, baru dia cari. Tuh ya Nok. Jadi aja mentang-mentang itu suamimu, karena suami kamu tuh punya keluarga. Dia punya hak untuk kewajiban dia mengurusin keluarganya. Karena laki-laki ini tanggung jawabnya gede. Misal dia punya adiknya kurang itu harus tanggung jawab suami kamu. Misal sebagai kakak atau adik, itu harus dikasih, walaupun tidak sebesar dari kamu. Misal ibunya dikasih, ayahnya dikasih, adiknya aja ngoceh mengko. Nah misal kadang kan muncul gara-gara ngasih keluarga suaminya marah-marah. Sekarang ibu tanya, dia begitu dari siapa? Kan ibu bapaknya. Kamu mau wis nikmati, wis gede ibaratnya ya, wis jaya tinggal nikah ibaratnya. Itu dalam misal seperti itu. Paham? Jadi nanti aja. Dan kebanyakan laki perempuan itu banyak masuk neraka kenapa? Yaitu kurang bersyukur. Yang lawan salah satunya terus tidak bersyukur dengan nafkah yang dikasih suami. Kasih 5.000 menang baik. Cukup banget. Wah, kalau ibu dikasih misalnya ya, itu serius ibu deh, dikasih uang segini. Loh bu, masakannya kasih, lah kan duitnya cuma segitu.
Tahu. Oh Cukup iya. ya? Mana mikir kok makanannya cuma ini? Lah sesuai dengan budget dong. Ya mana? Tempe. Istri yang cerdas seperti itu. Iya iya. Budgetnya pira, misalnya sebelah 10.000, ya tuh pakai 10.000 apa bahan? Yang harganya jangan sampai melebihi dari 10.000. Pintar-pintar seorang istri harus bisa memilih. Bila perlu bisa sisa uang dari suami, bisa nggak? 10.000 bisa siap Iya. Ditabung, ditabung sebulan nih sisa misal 50.000. Tapi biasanya wanita ini gatel kalau udah shopping. Ya, iya. Matanya Anak hijau. bakso liwat, mang bakso. Bakso. Kalau jalan-jalan shopping itu pada kalau belanja dicatat tujuannya apa. Aja lihat sana, lihat sini, pengen semua habis uang kamu itu kadang-kadang Kadang-kadang tujuannya iya sabrang, pokoknya segala-gala. Ya, Pak. Harus bisa memilih, tapi nanti kalau sebulan stok ya mau apa bagi puyeng kamu ngaturnya nanti. Harus bisa memilih. Lanjut, membantu suami atau mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Nih, maksudnya gini, kalau misalnya suami kamu kurang, maksudnya penghasilannya boleh, tapi izin suami. Misalnya kamu kerja, pengen kerja, tapi suami nggak ngizin, jangan. Makanya waktu Ibu Yati pengen kerja tuh ngomong dulu, jangan. Waktu pertama kesini tuh, ya pengen ngajar, ajak anak dulu. Ya wis, jadi setahun nggak ngajar. Ya udah nurut aja, jangan membantah. Karena ridhonya seorang suami itu bisa membuat kebahagiaan kedua orang tua kamu kalau kamu nurut. Tapi misalnya kalau kamu ridho, kan ada kan perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga keluar negeri, itu kadang kasihan ya. Contohnya banyak di Singaraja, istrinya kerja mati-matian, suaminya di sini ongkang-ongkang. Ya mending temenan mami. Oh ya, ada yang demenan, betul. Demenan anak urusan, ya Allah, kadang itu yang ya Allah, kadang kasihan anaknya kemana, banyak juga disuntik. Ya akhir. Banyak ya. Gatal, men. Untuk demenan ya, cuman menanti kiriman dari istri, padahal istri sana berjuang mati-matian. Usaha lah gue orang. Di sini mengharuskan laki-laki ya. Masya Allah. Lanjut, sekarang kewajiban seorang suami istri. Kalau dari kewajiban suami tahulah ya, paham. Nanti kewajiban kamu juga itu membantu keperluan istri, terus jangan dibiarin. Misal kalau memang nih, apalagi 2 anak nih, 2 anak beda loh. Nanti Pak Ahmad kalau udah punya anak, Pak Ahmad salah. Amar udah. Pak Jul kalau punya anak nanti bener-bener repot nih. Iya. Harus siap siaga menjadi seorang bapak. Dia membantu nyapu kek, cuci piring, ibaratnya meringankan beban seorang istri, karena menjadi seorang istri 24 jam. Serius 24 jam, nanti jadi seorang ibu tuh 24 jam. Pekerjaan seorang istri itu tidak ada bekasnya, tapi capeknya luar biasa. Tapi kalau kamu ikhlas itu surga. Nyuci pakai bajune, ucap, pahalai ke banget. Tuh. Nyetrika bajune, aja di laundry lah, pahalai pola. Nggak dapat kamu. Ya kan masih pahala, kan kita sih bayar. Pahalanya berkurang. Tapi kan siapa? Mengatakan pada kontrak ini. Tapi kalau misalnya kamu nanti jadi orang kaya nih, jangan semua ada pembantu. Jangan hal-hal yang sangat urgen milik suami kamu kasihkan pembantu, jangan. Nanti lebih suami kamu lebih cinta sama pembantu kamu. Itu sih. Pakaian yang milih bibi.
Bibi, tolong setrikain ini. Jadi yang layani semua bibi. Kamunya apa isinya? Pembantu yang jokot dalemannya ke dia. Musik lagi buat. Kebanyakan salah kaprah punya pembantu yang sebisanya kamu kerjakan untuk suami dan anak. Jadi anak itu untuk kamu. Maksudnya kamu yang ngerjain dari makannya. Paling nanti kalau misalnya ngomong nggak masalah. Itu sebentar. Kadang kan yang diserahin pembantu, makan pembantu, untuk nyuapin anak pembantu. Jadi anaknya lulus apa? Pembantu. Sama Berarti anak mamanya digendong aja nggak mau. Ada itu Pak. Pembantu juga kan. Sama mamanya sampai nangis tuh, nggak mau. Mama mau jalan-jalan, mau ikut nggak? Ke ini udah bagus, udah digendong, mau diajak shopping jalan-jalan, nangis kecil, nggak mau sama bibi, nangis beli uang banyak, ibunya nangis. Ya Allah, anakku kok nggak malah lebih dekat sama bibi pembantu, karena tiap hari hati-hati ya, mudah-mudahan nanti jadi orang kaya semua. Nah itu udah ngerti ya. Sekarang kita beralih ke masalah hal-hal berkaitan dengan pernikahan, talak atau perceraian. Apa itu Kak? Cerai. Ini ya, cerai kenapa? Karena bosan. Cerai itu memutus tali. Tali apa? Ikatan pernikahan. Ya. Sebenarnya ini sangat dibenci sama Allah. Ini ada hadis Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'udul halali ilal lalihil talak. Ini artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Paling dibenci. Ajalah jangan sampai cerai, kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki. Cari jalan tengahnya gitu. Tapi kadang kalau misalnya sudah tidak bisa, kalau dipersatukan malah tambah parah, ya mungkin lebih baik talak. Kamu sering ikut juga? Nah, untuk laki-laki hati-hati dengan kata talak. Nih, Talak ada pirang tahap sih. talak ini ada 4, ada 2 talak sebenarnya. Nanti ibu jelasin ya. Hukum talak nih, yang pertama 1, ada 4. 1 wajib kenapa? Ini apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak dapat didamaikan, terus bertengkar, anaknya jadi korban. Mendingan bertengkar kok kebubukan sampai babak belur, ada yang sampai terbunuh gara-gara cemburu, bunuh. Kan sekarang banyak tuh di televisi. Oh, cemburu istrinya, padahal nggak tahu, bapaknya tahu-tahu dibunuh. Atau ada laki-laki yang ringan tangan. Nah ini sebagai laki-laki jangan sampai ringan tangan. Kalau kamu sekali mukul itu akan mukul terus. Iya. Dikit-dikit puk. Kalau enggak ini enggak nurut apa? Kena gemes sih orang apa bu ya? Kena gemes orang apa ya? Kalau emosional nih kan makanya nih kalau misalnya bertengkar otot-ototan itu biasa ya Pak. Nanti otot-ototan itu pasti. Biasa ya wadun sih nempak gitu. Tapi Iya, kita kadang gemes nempak. Guys. Bisa. Nempak sebisa tapi bisa orang apa belum? Itu nempak apa itu? Orang jalan. Nempak sayang itu Mak. Ya nempak pak, nggak di tempakin, tempak sebisa nulis sampai bisa. Karena gini nih, kalau laki-laki mukul tuh sakitnya luar biasa, Iya. berat. Kalau perempuan kan takrek-takrek juga nggak sakit badan. Lara bu, Lara bu. Kalau ditepak tuh tanda sayang itu. Tanda benci. Oh iya. Lanjut sunnah. Nah itu yang hukum sunnah apabila suami tidak sanggup untuk menafkahi lahir dan batin. Misalnya nih, kamu wis benar-benar angkat tangan nggak punya pekerjaan, sedangkan istri tidak bisa menerima kamu misal di PHK. Itu berarti, tapi kalau istrinya
suka duka dilalui dengan berdua. Mau di rumah mau kejeblong sumur ya bareng, mau kejeblong jurang ya bareng. Tapi ada yang tidak tahan, seorang istri dengan penderitaan. Istri itu kan harusnya memotivasi suami. Kalau suami lagi kebelangsat, ya udah gimana? Jangan dikit-dikit marah, dikit batu. Suara hati istri gimana? Nah, kadang nih suami itu kan nggak selalu lurus aja di kantor. Bisa kerja di kantor itu banyak kadang masalah. Seperti contohnya suami ibu yang dulu kan sering ada masalah di kantor begini. Ya udah kamu begini, ibu nasihati, dimotivasi, ya udah ya benar ya. Jangan kamu malah mengedonkan. Ya udah lagi stres, ibaratnya kamu ngademin gitu. Itu fungsi seorang istri. Wow, udah bisa. Kadang-kadang sih manas-manasin. Aja dipanas mana ada di kompor-kompor tambah uri. Meleduk. Engkau dagingnya korupsi. Nah, iya. Nah ini kadang suami bisa masuk surga, suami bisa masuk ke neraka itu gara-gara istri. Suami bisa terkenal itu belakangnya siapa? Istri. Suami hebat itu istri. Oh. Karena laki-laki itu mudah terpengaruh sama istri. Ya beli pak. Kita mau beli bu. Iya tak. Salah maksudnya. Kadang sampai bertengkar sama ibu kandungnya gara-gara istri. Ini ada loh contohnya. Yang sahabat Nabi yang meninggal, padahal dia orangnya luar biasa, sholat tahajudnya. Tapi ketika sakaratul maut dia susahnya minta ampun. Tuh, hati-hati bu. Iya, gara-gara apa? Waktu itu orang tuanya serumah sama dia. Nah, anak kandungnya sang laki-laki ini itu ngebedain, maksudnya ngebandingin dan malah menyakit. Misalnya antara menantu sama ibunya kan itu kan seringlah ada clash lah, nggak mungkin kalau satu rumah ya. Ya kamu nurut aja karena gini no, kalau kamu melawan mertua itu lebih besar dosanya. Ketimbang suami. Lebih besar ketimbang ibu kandung kamu. Itu loh parahnya perempuan tuh bisa masuk. Tapi ngomong menurut aja kalau Ya wis dicari baik, kalau karakternya kepribadian maning. Wis ibaratnya nurut baik, dia ngomong apa cari baik. Kalau diracun biasanya. Astagfirullahaladzim, diracun apa? Iya papa. Wah, langsung gitu ya. tinggal praktek kan. Emang psikopat. Ini sampai Rasulullah dan sahabatnya kebingungan ini kenapa dia mengucapkan kalimat syahadat dituntun aja nggak bisa. Dan itu cekap-cekap loh sampai sebulan kalau nggak sakit parah tapi nggak meninggal ya. Tapi dia keadaannya kasihan lah. Sampai Rasul tuh coba tanyain ibunya masih ada nggak. Jadi sahabat waktu itu Abu Bakar suruh ke sana. Anakmu lagi keadaan sakaratul maut, lagi sakit keras lah, kritis ibaratnya. Ini ada masalah apa? Kok dia waktu mau sakaratul maut nggak bisa mengucapkan ini pokoknya susah lah. Oh iya ada masalah. Bahasanya ya pakai bahasa ibu aja. Ada masalah sama saya begini. Ibu nggak bisa memaafkan. Diam ibunya. Mungkin saking sakit hatinya. Hati-hati ya ibu tuh kalau yang khususnya laki-laki. Saking sakitnya luar biasa. Enggak, saya nggak akan memaafkan anakku. Balik ya, balik. Itu sampai ibu singkat cerita itu sampai 3 kali. Akhirnya ya udah kata Rasulullah, kumpulin kayu bakar. Kita bakar anak si fulan ini. Dibakar, mau dibakar itu. Jadi, nah ibunya dengar anaknya mau dibakar. Ya namanya seorang ibu sakit hatinya seorang ibu pasti tega nggak lihat anaknya dibakar. Lari dari rumah, anakku jangan dibakar ya Rasulullah. Kamunya nggak mau memaafkan gimana? Saya ikhlas, saya ridho, saya maafkan. Hari ini juga saya maafkan kesalahan anak saya. Ini singkat cerita itu langsung dituntun langsung bisa cepet keluar rohnya. Tidak ya gimana kalau cekap-cekap perasaan ya Allah kasihan kalau udah cekap-cekap udah di sini tapi nggak keluar gitu jadi kerakak rokok kan kasihan itu jadi nanti hati-hati kalau sudah menikah
nih khususnya wanita harus akur sama mertua Diracun ibumu, deh. ibu dari bila perlu apa sih pengennya ibu ibu mertua kamu. Pengen bakso. Nah, kesukaannya apa harus dicari ya Pak? Harus Biar bisa meluangkan aku. tapi memang kadang harus bisa masuk kamunya, masuk ke dalam hatinya, bisa nggak? Kamu silakan apa sih? Ya didoain lah, didoain. Kalau dalangnya tinggal didoain. Oke, dah. Ini yang sunnah tadi ya. Lanjut yang ke hukum talak, 4 haram. Ini apabila istri dalam keadaan haid atau hamil. Nah, misal kamu udah cekcok berat, nggak bisa, tapi istri kamu lagi haid atau lagi hamil tuh sebenarnya nggak boleh ditalak. Tapi kebanyakan di sini masih talak ya Pak? Nah, kalau mau berarti agama. Iya ya, kadang ya Allah masih hamil, ya kayak artis-artis tuh padahal masih hamil, tinggal nunggu hari gitu. Tapi hari wong Jawa sih Allah silakan sebenarnya. Ada ya? Langka karena larang. Karena yang satu yang talak seperti itu tuh udah tahu kalau yang hamil nggak boleh talak, tahu. Iya, nggak boleh ditalak. Nanti Nunggu nunggu lahir. lahir harusnya, baru ditalak. Apalagi kalau haid, ini kan takutnya nanti pas suci, misalnya apalagi pas malamnya berhubungan, begini kelut besar, langsung cerai. Itu kan nggak boleh. Takut-takut nanti pas hamil, Bukan siapa. bapaknya siapa? Oh. Boleh. Ya bu. Terus keadaan suci yang dicampur yang ibu katakan tadi lagi dicampurin, paginya langsung talak besar misalnya. Si loro teluk, pluk. Itu namanya talak pain itu. Si loro teluk tak talak, itu nggak bisa. Jadi makanya nanti Di luar tuh bosan sih bu. maksudnya talaknya saya talak 1, 2, 3. Oh. Itu sudah talak pain kubro namanya. Jadi nggak boleh. Kalau talak 21 itu masih bisa negosiasi, barunya rujuk. Tapi kalau sudah talak 3, talak pain kubro itu nggak bisa. Oke, sekarang tadi kan mau tanya apa sih bentuk-bentuk talak tuh? Nih, ada 2, talak raj'i. Talak raj'i ini talak yang membolehkan suami kembali kepada mantan istri. Misal nih, Dewis bisa main kamu, tapi dalam Islam tuh kalau misalnya gelut besar, istri susah diomongin, itu pisah ranjang dulu, pisah kamar, kamarnya nempira misal. Kalau di rumah kamarnya cuma 1 ya suami di depan, istri di kamar. Kalau misalnya kamarnya ada 2, ya ikut kamar mana, pokoknya pisah kamar dalam 1 minggu aja. Karena ini kontrakan. Nah. Masih selamat. Tahan beli pisahan seminggu, Bu. Rasanya kepi, biasa Ya, kekepan. Baru-baru. Baru tuh kawinnya, sampai sekawin nggak ngerasakan. Ya Pak, adem ya Pak. Kan ngerasain orang enak. Mas, pindah Mas, pindah kamu. Biasanya dari situ ya udah luruh. Akhirnya saling memaafkan ya, saling memaafkan, bisa perbaikan kembali. Tapi nih, udah bisa, sudah bisa ranjang 2 bulan sebulan masih anggar baen, ya udah bisa umah, wis aku balik ya, mau waktu aku dulu. Tapi ini belum belum talak, masih adaptasi dulu gimana. Masih belum bisa ada titik temu, ya monggo talak siji. Nah talak siji ini boleh dikatakan kalau masih dalam masa idah. Kalau idahnya udah lewat, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam dalam masa idah itu boleh dinikahi, dinikah lagi, itu dibolehkan. Tapi kan terucap ya. Misal kalau sudah dicerai, talak, itu namanya talak 1. Kalau talak 1, 2 itu bisa balik, nggak apa-apa. Terus talak bain, ini talak bain ini ada 2 jenis, talak bain sugro dengan talak bain kubro. Nah kalau talak bain sugro ini talak yang
tak dapat dirujuk kembali kecuali dengan melangsungkan akad nikah yang baru. Bukan sama mantan istri tapi sama orang lain gitu. Baru cerai makanya bisa. Nah baru cerai, kamu bisa Kawin mandi. menikahi dengan mantan istri Oh, ini kamu. tahu? Boleh. Misalnya Daus cerai kok nggak enak ya sama istri yang baru nih. Bosan. Beda sama istri yang pertama. Kadang laki-laki tuh membandingkan loh. Ya kan Pak? Membandingkan istri pertama, istri kedua. Yang punya istri 4 ini pasti beda. Panjang doso. Ada berapa Bukan kali yang dosa dosa. Bu? Pasat 10 apa Pak? 10. Kanjeng doso itu wong Oh yang banyak 10 tuh Mbak siapa itu? Yang tenar di TV tuh. ya kan ada yang aran yang doso, deso, Dosa kan deso, 10 ya. Subur. Dosa kan 10 tuh. doso. Dosa ya. Saking akeh kok mau ya dinikahi maksudnya tuh. Yang penting kan lebih. Terus talak bain kubro, ini talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali mantan istri sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain itu. Kalau sudah habis masa iddahnya. Sekarang jumlah atau batasan talak. Nih, suami istri yang telah bercerai masih mungkin untuk berkumpul kembali. Itu kalau talaknya yang dibolehkan talak 1 dan talak 2. Kalau sudah talak 3 tidak bisa. Paham? Cara menjatuhkan talak. Nah, ini ada Ada baru mana Bu? Mah? Kalau ini gampang ngomong. Nggak boleh, jangan dimain-mainin. Iya. Makanya dikasih tahu. Kamu tuh, oh ini jatuh talak gak ya saya omongan saya gitu. Terutama wong lanang. Wong lanang aja ngente tak talak kamu itu udah jatuh talak itu. Bener asli udah. Serius itu, jangan main-main walaupun kamu tidak sengaja dengan ucapan main-main itu jatuh talak. Ampun, enggak. Pada orang guna. Iya toh. Pirang-pirang. Dengan kata-kata yang jelas atau saya misalnya suami berkata tak talak kamu. Iya. Padahal Gionan. Ya guyonan. Tapi Berapa kadang sih kamu sih, Bu? ada loh yang bertengkar hebat itu misal di mobil lagi bertengkar itu tak talak kamu. Ya wes talak nah. Saking amarah ya. Istrinya marah, ininya marah, suaminya itu jatuh talak. Tapi ternyata mereka tidak ngerti, masih berkumpul Pak. Itu kan namanya zina. Oh kok kita main-main kok Pak ucapinnya gitu. Si suaminya ngomongnya saya main-main macam itu udah jatuh talak. Walaupun iya itu udah jatuh talak. Hati-hati kamu. Sisian kamu sih ngomong tadi. Iya tetap mau kemuyu, mau anu. Kadang-kadang talak sama. Lanjut dengan kata-kata samar atau sindiran. Misalnya balik kan nang rumah orang tuamu. Balik pulang saja sana ke rumah orang tua kamu. Ya kan talak ini. Itu sindir talak kan tenang. Berarti kau iman ya? Kawin mana ya tuh talak nang talak siji namanya baru talak 1. Tapi kan kadang laki-laki nggak tahu kata-kata itu nggak tahu tuh jatuh talak. Iya. Makanya hati-hati lisan. Kalau perempuan ngomong minta cerai itu nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Dia nangis saya minta cerai. Nggak berfungsi. Tapi nanti boleh bercerai, menggugat suami boleh nanti lah perempuan. Ya, kon ngurus dewek. Iya ngurus dewek itu yang Kan lebih. ngurus dewek. Karena bayar dewek ada nanti. Mahal. Kecuali makanya saya kolak kamu. Ya udah. Kolak. Di papa. Dari si Jimani baru Pak. Oke lanjut ya. Ini penyebab terjadinya talak. Li'an. Ini suami dan istri saling melaknat. Ini menuduh berzina itu nggak boleh. Itu harus ada 4 saksi. Misalnya menuduh zina. Misalnya si Daus istrinya dituduh berzina sama Nah, dia. jadi ustaz. Tapi si Daus nggak bisa menghadirkan 4 saksi. Nah itu nanti kamu bersumpah. Saya bersumpah demi Allah kalau ini tidak terjadi, saya siap dilaknat oleh Allah. Sumpahnya gitu. Itu nauzubillah ya. Udah ditiduri, dituduh zina. Nauzubillah itu
kebangetan suami itu. Udah kita gimana marah beliau, terus kita benar-benar jadi istri yang baik dituduh zina, kesel beliau, kesel lah. Terus benar-benar ibaratnya jadi istri yang benar-benar taat lah. Ternyata suaminya seperti itu rasanya. Tapi zaman gitu sih bakal dituduh Jina, kamu Jina yang enak sih deh. Ada zaman gitu. Ada, astagfirullahaladzim, gila. Terus zihar secara bahasa, misalnya nih, hati-hati nih yang laki-laki nih. Istilah seorang laki-laki yang menyamakan istrinya itu seperti punggung ibu. Ini misal lagi bersetubuh nih. Nggak boleh. Ih, kok badan punggung kamu seperti ibu? Itu nggak boleh. Itu berarti sama aja kamu mensetujui ibu kamu. Menyamakan kamu tuh sama seperti ibu itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi Oh iya paham. belum dan itu harus suaminya wajib membayar kafarat, biasanya puasa. Puasa Pak Jul. Tuh kalau seperti itu maka mungkin gimana? Enggak pun bukan Kakak ya, orang ibu, khususnya ibu kalau kakak. Orang Bu, orang ibu lu puasa. Nggak boleh kalau. Terus yang ketiga, penyebab talak ilah, itu seorang suami yang marah sampai mengharapkan istrinya bergaul dengannya atau bersumpah hendak menjauhi dirinya dari istri. Misalnya marah saja dirinya, misalnya istrinya melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, itu bisa. Tapi bisa kalau misalnya istrinya harus bayar kafarat, Dulu lakinya. ya kan yang salah istrinya, bukan laki-laki. Terus sekarang taklid talak ini maksudnya ya, yang keempat jatuhnya talak. Seorang suami melanggar janjinya ketika diucapkan saat akad nikah tuh. Kalau akad nikah kan saya berjanji. Janji apa? Satu apa baju? Cinta suci pada Tuhan yang Maha Esa. Pada silat. Membayar mahar segini gitu kan. Terus kalau tidak selama berturut-turut selama 3 bulan, ya misalnya istri tidak ridho baik nafkah lahir maupun nafkah batin, itu boleh langsung ke KUA. Gugat cerai. Tapi yang gugat cerai itu istri boleh, silakan. Bisa 3 bulan kamu nggak dipeloni, nggak dinafkahi, itu serap apa? Aja ditunggu-tunggu mana? Barang Apa? kawin langsung mana nih luar pin? Ya itu beda maning. Beda maning judulnya. Orang menggawe. Iya, itu judulnya mak beda maning. Itu kan bekerja. Ini nikah. Ngasih nafkah batin. Ya kan ngasih lewat bulanan. Bulanannya kan masih. Lahirnya beda begitu kan. Nih, lewatnya lagi apa ya? Kan bisa ya. Sekarang dia mencari, Pak. Ini lagi apa ya? Video call. Begitu. Wah, sami istilah tahu lah, nggak usah diomongin. Masa? Nggak. Itu bukan itu, maksudnya 3 bulan di sini lock kontak. Tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi wes dinikahin, wes apalagi lagi meteng, tinggal rumah. Ada loh banyak laki-laki yang kayak gitu. Itu insya Allah nanti dia dituntut tanggung jawabnya, karena berat untuk seorang laki-laki itu. Apalagi kalau bercerai, ini nih harus menafkahi anaknya sampai pragar, nikahkan, biaya sekolah. Tapi kalau sudah nikah tuh kadang bapak lali dari anak kandung, malah ngurusi anak tirinya. Padahal yang wajib itu adalah anak kandungnya. Pak, nih bagi Ayah Daus. Iya sekarang. Kalau kamu misalnya, dan itu masih istri punya hak nggak? Masih dikasih nafkah itu. Karena apa? Ngurus
ngurusin anaknya, menyusui, mendidiknya, apalagi anaknya yang masih kecil di bawah umur. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyain nggak? Macam-macam talak, jabrin talak. Kalau kita bosan sih. Apa bosen? Bosen apa Ki? Ya bosan. Nih, ini kunci. Memang kalau menikah itu ada membosankan. Iya. Tahu sih, melokkan Bujang. Kamu nikah sama Amin aja. Nih, cari sensasi. Misal nih, Sensasi dulu jadi sensasinya begini, bukan sensasi itu ya. Aduh, pikirannya apa? Kira pamer senjin lah sensasi gitu. Misalnya di rumah begini bosen, dia diajak jalan-jalan. Misalnya, yuk kita ke puncak apa untuk memperbaiki ada waktu berdua gitu terus. Kalau misalnya dia sibuk dengan kesibukan biasanya bapak nih kerja, ibu nih kerja itu kan sibuk, lama-lama cuek kan. Jadi komunikasinya tidak terjaga dengan baik. Cobalah 1 hari atau seminggu lah liburan berdua. Anak nggak usah diajak, jadi berdua. Berdua, enjoy seperti pengantin baru, mau bulan madu. Itu insya Allah lengket maning us. Barang anaknya masih bayi beli beceng. Gawat, ngek. Ada anak ngek apa ya kan? Aja bosen lah, taus. Masak sayur asem nang rumah bosen. Bosan maksudnya ini. Ayo nih. Ya enggak. Bosen apa dulu? Mungkinan us bakal Layaknya apa bosan? ini bakal lurung wadon. Lurung sing ayu. Ya bosen ya. Belum tentu Pak. Iya. Ya bakal pengen kono sih karena Oh, masih iya. bosen sih. Lurung sing ayu, paling ayu sedunia orang kan. Tapi ngerengkel. Rekel biasa. Kadang kono. Duitnya kudu akeh dah. Kudu Nang anu sih kudu kesempatan. nyumpang dikit, nyumpang apa dah. Ya, bapak aku pun di sini sudah ditunggu ada cowok. Definitely. Iya. Apa? Ada lagi? Mau nanya soal tadi apa? Terus, Tadi tuh. Mau Kalau nanya. ukuran itu apa rane kah? Ukuran nafkah kuana ukurannya beli. Nah, namanya enggak. Seorang suami memberikan nafkah kepada Ya sang sesuai istri kemampuannya. ada ukurannya tidak. Pak harus kok 1 juta 2 juta. Enggak. Sesuai kemampuan seorang Nah suami. itu kadang-kadang zaman sekian tuh Jangan mereka, menuntut. karena kebutuhan bahasanya kebutuhan. Nah, misalnya ya. Wah kudu semenet lu Iya. juta. Nggak bisa. Pegel ini diuji masih diuji. Yang lakinya kayak ade oli 1 juta 1 bulan misalkan. Apa masih kudu nutut kok kan dimungkin. Berarti kan ade harus menyediakan 3 juta sementara ade hanya bisa memberikan 1 juta. Berarti kan bermasalah ya. Nah maksudnya itu sing jadi tadi ya Harus deleng ngerti kudu ngerti. kemampuan Kebanyakan kan suami. sekarang kan seperti itu. Jadi ngerti nih akan di ngerti Iya, betul. daripada ngerti. Kenapa kebawa nih situasi. Jadi situasi diprovokasi nih tangga bisa. Tangga, mamake, lure, Oh, siro jadi laki di bayi semuanya dicukup. Baik itu. Hari manusia sih ake ya dicukup setitik apa mana. harus bersyukur lah, pandai bersyukur. 10.000 alhamdulillah. Ya 10.000 makan taruh kerupuk karo tempe bawang. Alhamdulillah. sambel. Sambel alapan. Ada pira itu jangan tempo dia. Enak kalau iya. Mangan udah pegakan apa sih masak tuh ya. Ibaratnya kayak tuh kita kan boros nih. Iya, harus masak. Ya Apalagi pinter-pinter pinter seorang masak. istri harus pinter masak. Nanti nih kamu Coba. harus pinter masak biar suamimu betah di rumah. Barang dipayu-payu gue sandal jepit. Iya, gue. Ya masa enggak lihat itu sudah jepit baik ini gua apa. Ada lagi nggak? Di PSPU tuh sudah jepit maning. Ya, sampai jam 11 sekarang sudah kita lagi habis waktunya.
Lanjut ya, nggak ada yang ditanyain. Lanjut, Bu. Terus huluk ini talak yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberi iwadah atau tebusan yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Misalnya nih, Saron nih, Roh. Saron menikah, ternyata suami kamu tuh pembohong, tidak sesuai dengan aslinya. Kamu tuh boleh, dia misalnya awalnya dia seorang yang soleh, misalnya abahnya apik, abahnya itu ternyata pas menikah mabuk ini itu boleh kamu tak ngopi lah, kamu nggak ridho dengan apa yang dia katakan tuh. Kan bisa dibenerin, Bu. Kadang kalau watak susah. Kalau sarannya tahan nggak apa-apa surga, tapi kalau sarannya nggak kuat boleh. Lu juga. Tapi surganya ya apalagi dikebuki baik. Oh mau mabok kan biasanya kasar. Orang. Sengaja. Iya tak ada tak? Ada tak yang misalnya dia suka mabok jarang mukulin istrinya. Eling paling Gantung sih, Bu. Biasanya kalau tapi kebiasaan emangnya maboknya yang luar balikin yang ngendi? pulang balik kan pas ada orang Jarang kan masih pengaruh. Dari pagi aja masih ngaruh ngomong. Hah? kasus itu assalamualaikum Ya, wong edan lah. Oh, tadi kemana? Mabok sembayang ana semua, mabok sembayang mana? Ada. Ada ya itu tuh. Sembayang. Iya. Belajar. Biasa hari-hari wong mabok mongkon karena kelawan benak karo tangga. Karena wes watek karakter. Itu mabok itu kayak rokok kan. Kalau yang biasa merokok kan susah, wes biasa mabok. Ya itu mah hidayah lagi. Jatuhnya ke hidayah Allah aja. Kalau memang dia bisa dapat hidayah Allah, insya Allah bisa tidak mabok lagi. Tapi kalau sudah bergaul dengan teman-temannya itu ke bawah lagi dia. Angin. kan orang asal Ya mabok kok ana ora loro sebenarnya. mabuk asal Asli mabok itu ya gak kawis nginum to libuk buruk asli mabok. Tapi bakal masih gancang-gancang sampai ke wong edan kan. Tengah mabok. Ada lewe ngono. Ya wong kono sing kudu ditele sing dimusnahkan. Karena apa? Ganggu. Iya, tapi ada bagusnya. Kayak ngedan. Asli mabok mah bakal terus minum muter terus 24 jam. Ya ke pelongsok, kadang nang sawah, kadang Nah. coberan. Iya, yang simpel. Iya ada Pun tuh. asli mabok. Susah orang sadar ya. Jadi ada tetangga saya kayak gitu. Jadi yang ngancam-ngancam. Ya duduk sing seneng duduk nambah sengit. Iya. Wong apa gitu ya. Iya ibaratnya nggak berguna lah orang semacam itu. Ya. Paham ini ya? 3. Pasak. Pengertian dari talak di sini dijatuhkan ini atas pengalihan istri ya. Talak pasak ini dari istri juga. Jadi kuluk dan pasak ini untuk istri. Nanti adanya aib dan cacat pada salah satu pihak. Maksudnya ya itu tadi kalau udah menikah setelah berjalan kok tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Cacatnya tapi yang tidak bisa ditolerir gitu. Ya tadi misalnya kelakuannya tuh kayaknya baik banget, ternyata dia nauzubillah kelakuannya. Ya suka mukulin kan, kamu dipukulin tiap hari kayak bola mau nggak? Itu kan aib namanya. biasa belajar dia Tapi boleh cerita cerita sama satu orang aja. Kalau masalah rumah tangga itu sebenarnya tidak boleh. Baik buruknya harus kamu nikmatin, makan telan-telan. Ibu tidak pernah cerita sama adik, kakak di Palembang. Walaupun misalnya di sini susah, senang, ya mesti lebih. pernah closer Keceplosan. ya kan biasanya mau aku Enggak. Walaupun nakon kan ditutupin. ya enggak pernah closer Enggak.
Kering ya ngomong apa. Tapi ya alhamdulillah selama berumah tangga ya biasa-biasa, nggak sampai ada sampai parah. Kan kadang ada yang sampai parah itu. Contohnya adik-adik ibu tuh, ya itu khususnya kalau ada masalah namanya suami istri itu ya ada baiknya ada buruknya gitu. Jadi jangan kamu ambil baiknya saja gitu. Jadi ya baik, jadi sepaket baik buruk ya harus diambil. Tidak boleh ngambil bagusnya aja tapi buruknya mau. Ya karena udah karakter sih. Watak satu orang disatukan yang berbeda gimana sih Pak? Satu suka asin, satu suka manis. Itu harus ibu suka asin, suami suka manis. Ya ibu harus nurutin suami. Masak yang manis. Jadi sekarang ketularan manis senangnya. Jadi gini apa yang tidak disukai suami kamu harus nurutin. Saya tidak suka itu, jangan diturutin. Maksudnya jangan dibantah gitu. Ibu, saya nggak suka kamu pakai baju ini. Jangan kamu nurutin pakai baju yang tidak disukai, biasanya marah besar. Ibu bagi-bagi, jangan ngerumpi. Biasanya ada itu laki-laki ibu-ibu yang bagus ngerumpin. Tunggu sayur tapi berjam-jam. Dikit kan. Tunggu sayur anaknya sampai nangis bu. Orang apa ketemu ya ngerumpi ya. Biasanya dijewer. Itu kewajiban seorang suami itu memarahi istri. Paham ini? Suami tidak mampu memberikan apa? Boleh ya. Ibu katakan tadi. Kamu boleh. Apa itu? Ya misalnya kalau udah gak kuat tuh bertahun-tahun males suami anak kan males kerja ada Bermalas makan cinta bu. dah mau salah dikasih makan cinta aja Kalau makannya kan apa? orang papa ya Sarah pakai kerja sempetin kerja ya oleh memang ibu 10.000 terus orang papa itu ibaratnya kamu udah menikah dengan dia ya kamu harus ridho harus mengerti keadaan dia lagi di PHK tapi ya sabar mas PHK main kulit macam malah kan ada yang marah-marah terus stres kamu bilang penyakit utang kalau utangnya makanya aja sering utang ya hindari mengutang dalam rumah tangga bila perlu menghindari mengutang kalau tidak kepepet nih kalau masih ada ya makanya harus rajin menabung sisihkan 5.000 jadilah celengan kecil iya 5.000 10 uang belanja Mangewe tok bu kalau tuh baso. Baso deui. Iya, ini sebentar lagi habis. Ini sebenarnya masa idah masih dirujuk. Ini habis ya. Nih, ibu jelasin ya udah 4 idah. Ini masa idah macam-macam idah. Satu perempuan yang ditinggal mati suaminya itu idahnya berapa? Ini apabila sedang hamil idahnya sampai anak melahirkan. Kalau suaminya meninggal, masa tunggu. Masa tunggu ketika dia mau menikah lagi. Terus apabila tidak hamil itu idahnya seperti ibu itu 4 bulan 10 hari. Nah habis itu boleh terserah ibu mau menikah mau apa. Tapi ibu enggak. Enggak ada keinginan ke sana. Terus perempuan yang dicerai suaminya masa idahnya kalau dia lagi hamil itu sampai melahirkan sama. Apabila tidak hamil masa idahnya 3 kali kuruk, 3 kali suci, 3 haid suci namanya. Nanti beli suci itu. 3 bulan 10 hari. Terus apabila tidak haid itu masa idahnya 3 bulan. Ini perempuan yang tidak haid ya. Perempuan yang masih kecil, perempuan yang masih di bawah umur tapi belum pernah haid. Ini 3 bulan. Perempuan yang sudah haid ini juga 3 bulan masa idahnya. Terus kewajiban suami dalam masa idah yang ibu katakan tadi tetap memberikan nafkah untuk anak dan istri kalau masih punya anak ya, karena anak yang itu kan yang ngasuh
istrinya. Dan ngasuh lakinya. ya beda lagi. Kalau anak dibawa istrinya berarti harus kasih nafkah. Kalau dibawa dia kayak haknya kamu. Apa-apa, radio lah, Iya. Terus kadang nih laki-laki misalnya ditinggal mati ya, masih punya anak, itu tanggung jawab dari keluarga suami sebenarnya. Tapi kan kadang enggak ya. Harusnya dia mau makan, mau sekolah itu harusnya dari pihak suami itu bantu. Dan istri itu kembali ke orang tuanya. Balik ke orang tuanya kalau sudah bercerai. Balik ke keluarga lah. Dan biasanya kakaknya yang membantu. Kakaknya. Kakak kandung, adik kandung dan lain sebagainya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Terus memberi tempat kediaman bagi istri yang sudah ditalak. Biasanya kalau laki-laki itu keluar rumah kalau sudah talak, iki umamu buat anak-anak buat kamu. Biasanya ngalah laki-laki. Iya nggak? Terus memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, apalagi mau lebaran nih misalnya. Ya wajib kamu kasih pakaian sama pangan dan sebagainya. Mencukupi pendidikannya. Bisa dijatah sebulan pirago 5 juta misalnya. Rujuk. Nah, ini yang terakhir rujuk. Rujuk itu apa sih? Kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak. Hukum rujuk ini asalnya boleh kalau sudah saling sepakat. Rukun rujuk ini isyarat dari istri. Isyarat istri maksudnya sudah pernah bercampur suami istri dalam talak raji, maksudnya tadi talak yang masih dalam idah ya, masa idah. Kalau tapi udah lewat dari idah itu nggak boleh. Terus suami diisyaratkan balik berakal dan dalam kamar sendiri tidak dipaksa. Ya, tidak dipaksa. Yang ketiga sifat ucapan, baik terang-terangan ataupun sindiran. Misalnya dari istri ataupun dari nok, balikan yuk. Balikan yuk, misalnya sebulan nih nggak kuat, balikan yuk nok. Mau ah. Udah enak. Tapi kamu mau ini tak? Biasanya perempuan tuh mengajukan syarat aja di kelakuannya jangan lakukan lagi yang itu. Biasanya masih kembali lagi, ya udah cerai. Biasanya seperti itu masih dilakukan. Oke, sampai di sini ditanyakan. Ibu ini Bu, ada yang bertanya Bu. Oh iya. Dari Education Indonesia. Assalamualaikum. Kenapa setelah menikah hati ini tenang? Oh, ya. Kenapa kita menikah itu tenang? Karena memang dalam pengertian menikah itu kan mawaddah, ketenangan. Biasanya seorang laki-laki yang masih bujangan itu pikirannya ngalor ngidul, ngetan mulon, ruwet, nggak fokus gitu. Uang gajiannya tuh tidak ada, entok-entokan banget, habis-habisan aja. Tapi kalau sudah punya istri itu insya Allah tenang, bener loh, tenang. Pikirannya itu tertuju dengan istrinya. Apalagi nanti kalau sudah punya anak, subhanallah itu anakku pulang itu yang dicari itu anaknya. Lihat anaknya itu udah menenangkan hati. Tapi kalau istrinya pintar menenangkan hati, suaminya tidak membuat bikin marah atau bikin gelisah. Itu fungsi seorang istri. Kalau istrinya itu bikin dia bisa jatuh bangun maksudnya cari kerja, cari duit terus. Tanpa untuk memenuhi kebutuhan dan kemauan istri itu namanya tidak tenang juga kan. Jadi tergantung istrinya. Begitu. Jadi ketenangan itu bisa diambil dari pribadi masing-masing. Menjalani pernikahan itu ya mau di kemana ini? Tujuan pernikahan. Kalau dua-duanya satu tujuan, insya Allah akan tenang. Enggak ngalur, enggak gitu biasa. Enggak ada yang kesana, enggak ada yang kesini. Tapi memang perbedaan itu pasti ada. Ya, dari perbedaan itulah adanya rahmat nanti di situ. Insya Allah ada penyelesaiannya. Itu saja mungkin pertanyaan dari Education Indonesia. Iya. Ada lagi yang ditanyain? Ayo ini
nih mau nanya gue nih. Mas Aida itu dulu nak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan kalian mengerti sebagai ilmu nanti kalian di masa depan. Walaupun nanti ada yang nikah cepet, ibu doakan alhamdulillah. Nikah lama, cari kerjaan dulu, alhamdulillah. Intinya niat menikah itu untuk ibadah. Dan ini materinya sudah habis karena minggu depan juga sudah selesai. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau banyak salah, ibu minta maaf. Ibu Airi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.